Selamat pagi Pak Vena. Selamat pagi Sampurasun. Rampes. Nah Pak Vena, ini kan memang kita ada di kawasan Gedung Budaya Sabilulungan begitu ya. Ini dari awal saya main-main ke kawasan Kabupaten Bandung, awal pembangunan, wah ini kawasan luas sekali begitu. Nah ini mungkin bisa diinformasikan terlebih dahulu latar belakang akhirnya kenapa nih terpikirkan, oke kita buat kawasan Gedung Budaya Sabilulungan dan itu tuh seperti apa sih saat ini situasinya? Oke, terima kasih. Saya berbicara mungkin dari sejarahnya dulu ya. Jadi gedung atau kawasan Sabilulungan ini berawal diinisiasi itu tahun 2010 pada masa pemerintahan Pak Haji Omar Subarna selaku Bupati. Waktu itu kebetulan saya lagi jadi kasubag protokol. Letakan batu pertamanya 2010, kemudian kepemimpinan bergulir oleh Pak Haji Dadang M. Nasir dituntaskan sampai 2014 dan itu sudah beres ya, gedungnya akhirnya ada peresmian. Setelah itu dilanjutkan beberapa pembangunan Science Center, kemudian Balai Rame, setelah itu ada juga beberapa amenitas taman. Yang terakhir adalah Tourism Information Center tahun 2018 dan yang paling terakhir lagi adalah amphitheater Pesona Indonesia dan Taman Lembayung Senja serta Kaulinan Orang Lendur. Jadi di kawasan Sabilulungan ini adalah sebuah kawasan wisata edukasi one stop service ya. Jadi kita merancang sebagai kawasan yang juga bukan hanya bertemakan pariwisata tapi juga bertemakan edukasi, karena kawasan ini juga terkoneksi langsung dengan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung yang memudahkan pelayanan. Dan kami sampaikan juga hari ini juga kita sudah punya ikon terbaru di Kabupaten Bandung yaitu Munara 99. Ini dimaksudkan untuk gedung pelayanan publik dengan 29 jenis pelayanan. Jadi semua pelayanan bisa dilaksanakan di gedung tersebut, dilengkapi dengan supermarket UMKM, coffee gallery, juga ada menara pandang 99 meter ya, jadi bisa melihat sekeliling Kabupaten Bandung dari jangkauan yang sangat tinggi. Wow, oke. Nah, ini kan memang tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Vena, nanti kita bahas tuh ya Pak satu persatu. Nah, untuk sementara ini berarti untuk Gedung Budaya Sabilulungan sudah terbuka atau sudah bisa didatangi oleh masyarakat? Sudah banget. Jadi kita semenjak di Sparbud berdiri di 2017, dulunya memang kawasan ini bukan kawasan yang komersil. Dulu itu dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ketika diserahkan asetnya ke Disparbud, karena kita mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pendapatan asli daerah, salah satunya dari sektor pariwisata, kami menerbitkan waktu itu peraturan daerah tentang tarif kawasan. Jadi untuk gedung, untuk Science Center, Balai Rame, dan beberapa amenitas lainnya tarifnya sudah ada dan itu berdasarkan peraturan daerah. Jadi teman-teman yang nanti ingin berkenan untuk membuat exhibition, bikin event dan sebagainya, ini sangat possible karena dari segi 3A-nya, accessibility, amenity maupun attraction, ini sudah sangat suitable ya. 15 menit aja dari tol Paster, no traffic jam. Kemudian amenitasnya juga sangat mendukung ya, pusat pemerintahan di sini, kemudian sarana ibadah juga, kemudian atraksinya juga tidak kalah, karena di sini kita mengupayakan keluar dari bayang-bayang government area. Jadi kawasan ini tidak bertemakan pemerintahan. Jadi Mbak Dona mungkin bisa lihat semua buildingnya yang di sini, bentuk maupun warnanya itu mungkin orang nggak akan nyangka bahwa ini didesain oleh pihak pemerintah, karena seperti halnya di gedung TIC ini kita juga mendesain gedung ini sebagai gedung yang satu green building, kemudian dengan business development, jadi gedung ini bisa menghidupi dirinya. Kita siapkan nanti ada ATM center, ada money changer, kemudian ada VIP meeting room, ada juga mini amphitheater, dan semuanya itu bisa dipakai ya oleh semua orang yang berkenan untuk
menggunakan fasilitas yang ada di sini. Nah, ini kita informasikan kembali berarti untuk lokasinya sendiri di mana, dari arah mana, belok kemana dan lain sebagainya, Pak Bena. Jadi ini sangat mudah sekali dijangkau, terutama teman-teman yang ada di sekitar Bandung Raya itu sangat mudah sekali. Untuk teman-teman yang menggunakan roda 4 itu tinggal akses tol saja, keluar tol Soreang Pasir Koja atau tol Soroja. Itu setahu saya tol ini best view ya. Di beberapa tol yang ada di Indonesia ini salah satu best view tol itu ada tol Soroja. Karena dari pergi sampai pulang lagi tuh view-nya semua gunung. Betul. Dan itu amazing banget. Terus segi amenitas juga mungkin satu-satunya tol dalam kota yang dari awal masuk sampai ke ujung sepanjang jalan itu pakai LED light. Jadi terang banget, kata orang mah kata kayak di Madinah sebenarnya. Kalau lewat tol Soroja itu. Jadi kemudian tempatnya sangat gampang dituju ya, diakses gampang banget bagi yang pakai roda 4 maupun roda 2. Depan kantor Pemda banget, depan kantor Pak Bupati. Jadi ini aman banget untuk untuk dikunjungi, termasuk juga ini sebagai shelter menuju destinasi wisata yang lainnya. Jadi teman-teman yang mau berkunjung ke Kabupaten Bandung, misalnya mau belum decide mau kemana, bisa kesini dulu, lihat-lihat, menyaksikan amenitas yang ada dengan atraksinya, nanti bisa decide next nih mau kemana, mau ke Ciwidey kah, ke Pangalengan kah, ke Kamojang kah, dan sebagainya. Kita akan bantu dari sini bagaimana how to reach another destination dari sini, karena di sini sudah ada Tourism Information Center yang bisa menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh wisatawan. Ini berarti luasnya berapa sih untuk? Kalau sekarang yang sudah terbangun baru 11 hektar. 11 hektar. Ya. Wow. Ya, dan ini juga memang tadi ada beberapa fasilitas yang bisa didatangi juga. Kita mulai dari gedung budaya Sabilulungannya sendiri di sebelah ini ya, sebelah Di apa ya? tengah. Pas masuk gitu ya, di Pas masuk, tengah-tengah. entrance banget. Nah, di situ apa saja yang bisa diperoleh? Oke. Gedung Budaya Sabilulungan itu sebuah gedung pertunjukan yang dilengkapi dengan fasilitas VVIP ya. Jadi kita punya 800 VIP seat. Jadi teman-teman kalau yang suka nonton ke bioskop, itu kursinya kayak di bioskop banget dan lebih bagus. Saya berani jamin lah. Lebih bagus, lebih nyaman. Kemudian itu ada 800 seat terbagi menjadi 2 level ya. Level bawah sama di balkon. Kemudian kita punya, ini yang amazingnya, kita punya LED screen 6 kali 11 meter. Wow, oke. Jadi teman-teman mungkin dulu yang pernah nonton Persib live waktu itu ya di Gedung Budaya Sabilulungan itu luar biasa, kayak nonton di stadion karena layarnya gede banget. Terus kita punya sound system 20.000 watt, ada lighting, plus kita punya hydraulic stage. Jadi yang suka dengan pertunjukan dan sebagainya, ini salah satu amenitas yang menunjang atraksi. Karena tidak semua pusat kebudayaan ataupun gedung pertunjukan itu punya hydraulic stage. Kita punya. Kemudian selain itu ada juga VIP roomnya, ada dressing roomnya juga, toilet segala macam, ruang serbaguna. Jadi teman-teman yang akan menggelar pertunjukan apapun, ini sangat possible untuk dilaksanakan di Gedung Budaya Sabilulungan. Wow, ini semuanya sudah lengkap dan juga teknologi terbarukan itu sudah ada di situ, begitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya jadi bocoran juga di Gedung Budaya Sabilulungan sudah pernah ada event-event seperti apa saja tuh di situ? Eventnya banyak sekali ya yang sudah digelar dari mulai 2017 itu kita mencoba introduce kawasan Sabilulungan khususnya Gedung Budaya itu dengan berkolaborasi dengan manajemen maupun komunitas dan sudah lebih mungkin dari 20 artis nasional ya yang sudah perform di sini, termasuk dulu pernah dari Bandung Philharmonic Orchestra juga pernah tampil di sini. Some people itu agak underestimate dulu gitu ya. Ingat saya waktu mantan gubernur Bank Indonesia Bu Miranda Gultom selaku pelindung dari Bandung Philharmonic sempat dulu, masa sih di Soreang ada gedung pertunjukan seperti ini. Ternyata ketika beliau masuk amazed banget, wah seriusan nih ada. Jadi pendapatnya ini kayak di Jepang. Jadi ya alhamdulillah one and only mungkin se Jawa Barat
di Kabupaten Bandung kita punya gedung pertunjukan yang sangat memadai. Oke. Nah ini masih ada fasilitas-fasilitas lain seperti science center, domba lerame dan lain sebagainya. Tapi sebelum dilanjutkan kita istirahat dulu Pak. Boleh. Jeda dulu, ada iklan dulu yang akan lewat. Dan untuk pendengar baru masih mau ikut interaksi, boleh di line telepon, boleh di SMS atau WhatsApp, dan tentunya masih dalam Bisa Karsa, bincang santai seputar Sabi Lulungan, dan tentunya kita juga akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, jangan kemana-mana. Iya, lanjut kembali untuk perbincangan pagi hari ini dalam Bisa Karsa, bincang santai seputar Sabi Lulungan yang tentunya juga menginformasikan tadi dari awal saja sudah menarik sekali, dan ternyata sudah ada beberapa interaksi yang masuk juga ya, nanya-nanya nih tentang kawasan Gedung Budaya Sabi Lulungan itu seperti apa, kemudian juga bagaimana yang kalau misalnya mau datang dan lain-lain. Nah, untuk kesempatan pagi hari ini saya juga sudah bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung, Pak Yosef Nugraha SHMIP. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam. Nah ini kan tadi memang di awal sudah berbincang juga dengan Pak Vena tentang latar belakang dibentuknya atau dibangunnya kawasan Gedung Budaya Sabi Lulungan, dan fasilitas yang menarik yang awalnya mungkin dipandang sebelah mata begitu ya Pak ya. Tapi pas ternyata langsung datang sini, orang-orang tuh merasa wah ini luar biasa, keren sekali. Terutama yang baru kita bahas itu yang Gedung Budaya Sabi Lulungan yang gedung pertunjukannya begitu. Dan ternyata masih ada hal-hal lain seperti tadi sudah disebutkan ada science center, ada domba lerame. Nah untuk dua ini di sana itu ada apa saja nih Pak? Science Center itu pusat ilmu ya, jadi ini adalah destinasi edu wisata, jadi wisata pendidikan. Di sana ada 3 lantai. Di lantai pertama ada pengetahuan sejarah dan kebudayaan untuk memberikan wawasan kepada anak-anak dan generasi muda kita tentang sejarah dan sebagian dari hasanah kebudayaan Sunda. Kemudian di lantai 2 ada itu lantai untuk pusat Iptek ya. Di situ ada juga pustaka digital. Kemudian di lantai 3 ada studio 4D atau bioskop 4 dimensi. Wow. Nah, itu yang membuat hiburan bagi anak-anak, remaja dan dewasa, bagi masyarakat umumnya yang memang kita memang masih jarang ya bioskop 4 dimensi ini. Kemudian kalau balai rame itu adalah open area. Di situ kita siapkan panggung terbuka dengan kapasitas kurang lebih 5.000 orang ya, bisa menampung kalau dalam kondisi normal. Situ bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifatnya open gitu ya, aktivitas segala macam aktivitas yang memerlukan ruang terbuka dengan jumlah orang yang banyak. Dan boleh juga itu dilaksanakan untuk kegiatan wedding. Jadi masyarakat Kabupaten Bandung kalau mau melaksanakan pernikahan dengan konsep terbuka juga bisa menggunakan balai rame atau dom balai rame. Oke, terus ada, nah yang sekarang kita sedang talk show dulu nih di Tourism Information Center. Ada apa saja di sini yang bisa masyarakat peroleh? Kalau di Tourism Information Center di sini adalah pusat informasi kepariwisataan, jadi masyarakat bisa melihat pertama kebutuhan atau data informasi mengenai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Kemudian yang kedua juga bisa melihat event, kalender event tahunan yang akan kita selenggarakan selama 1 tahun. Kemudian di sini juga jadi pusat informasi digital ya, kalau kita juga menggunakan tenaga-tenaga ahli digital untuk melakukan promosi melalui aplikasi digital dan sarana-sarana digital lainnya. Kemudian kita siapkan juga sekretariat untuk mitra-mitra kerja kepariwisataan, misalnya Persatuan Hotel dan Restoran, Himpunan Pramu Wisata dan sebagainya yang merupakan mitra kerja dari
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kita akan tempatkan bersekretariat bersama di tempat ini. Di sini juga ada unit bisnis, sebetulnya ada ruang yang kita siapkan untuk ATM ya, bagi money changer. Kemudian Oh, kan nanti di sini nih. Apa sudah beroperasi? ruangnya sudah ada, Ruang sudah ada. Oke. Tapi sudah kita siapkan sehingga di pusat informasi pariwisata ini menjadi pusat informasi dan aktivitas pengelolaan promosi kepariwisataan di Kabupaten Bandung. Oke. Nah, kan saya juga sempat tadi ngobrol-ngobrol kalau misalnya masyarakat kan kayak sekarang semua sudah serba digital begitu. Nah, kalau Tourism Information Center sendiri ini sudah ada yang bisa dijangkau dengan hitungan klik jempol gitu, Pak? Kita baru tahap pertama ya, membangun aplikasi Bandung Edul. Nah, itu sudah ada di Play Store, bisa di-download. Di situ masyarakat bisa klik langsung mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Mau destinasi apa, rumah makan, termasuk berbagai macam lah kebutuhan kepariwisataan ada di situ. Meskipun itu baru tahap awal kita bangun aplikasinya, tahun ini akan kita sempurnakan sampai ke bisa look, book, pay, dan enjoy gitu ya. Bisa melihat, bisa membooking, kemudian bisa melakukan transaksi pembayaran online melalui aplikasi tersebut. Oke, sudah bisa langsung buka Play Store, kemudian kliknya Edun gitu aja. Bandung Edun. Bandung Edun. Ya. Oke, jadi ini mudah juga ya, ingatnya juga mudah. Terus nanti tinggal download juga semuanya ada di situ lengkap ya, Pak ya. Oke. Nah, tadi untuk masalah kegiatan apa namanya ruang untuk masyarakat melakukan beragam kegiatan. Tadi sudah ada gedung pertunjukan, kemudian juga balai rame juga bisa untuk event besar. Nah, kemudian ada amphitheater. Nah, ini juga apalagi dibentuk apa lagi yang bisa dilakukan di situ? Kita punya 2 amphitheater ya, satu di Pusat Informasi Pariwisata, ini mini amphitheater untuk pertunjukan kecil menghibur pengunjung ke TIC. Nah, kemudian kita juga siapkan amphitheater panggung pesona Indonesia. Ini baru selesai tahun kemarin ya, tahun 2020 kita bangun. Itu juga untuk pertunjukan seni budaya yang ada di Kabupaten Bandung. Nah, ke depan kawasan ini kita konsepsikan dengan sistem kolaborasi bersama para seniman dan budayawan. Yang kami ingin sampaikan pertama bahwa kawasan budaya ini adalah milik masyarakat Kabupaten Bandung, terutama para seniman dan budayawan di dalamnya. Pemerintah hanya melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang ada agar tetap bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga ke depan misalnya beberapa gedung yang bisa kita operasionalkan melalui manajemen bisnis seperti gedung budaya Sebilungan, Balai Rame, maupun nanti amphitheater, itu bisa kerjasama dengan para seniman dan budayawan. Pertama, seniman dan budayawan dalam konteks pembinaan kita bebaskan untuk menggunakan seluruh fasilitas yang ada di kawasan budaya ini. Dalam konteks pembinaan, misalnya ada kegiatan latihan atau ujian, di seni tari juga ada ujian ya. Ada kenaikan kelasnya, ada sebagainya, termasuk di urusan kebudayaan yang lain. Ini seluruh fasilitas yang ada di Kabupaten Bandung, di kawasan budaya ini silahkan digunakan secara gratis, secara cuma-cuma bagi para seniman dan budayawan Kabupaten Bandung. Yang kedua, kolaborasi seniman dan budayawan yang sudah masuk ke tahap industri budaya. Mereka bisa kerjasama dengan kita bebaskan biaya sewa gedung pertunjukannya, tapi dari promosi kita lakukan bersama, hasilnya dari penjualan tiket kita bisa share antara seniman dan budayawan dengan kita. Berapapun hasilnya kita bagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, yang ketiga, baris seniman atau budayawan atau lembaga seni yang sudah maju di bidang industri itu bisa mereka sewa saja gedungnya. Hasilnya mereka bisa ambil sendiri. Kita bisa full untuk mereka gitu. Jadi ada tiga konsep lah bagaimana pemanfaatan kawasan budaya ini agar di samping menjadi pusat pembinaan kebudayaan di Kabupaten Bandung juga menjadi pusat industri yang merupakan area bisnis para seniman dan budayawan di Kabupaten Bandung.
Wah, ini berarti di satu kawasan aja udah ada beberapa spot untuk kalau misalnya mau bikin acara tuh ya Pak ya. Ya. Jadi misalnya saya mau bikin event, ternyata di gedung pertunjukannya sudah ada, oh ya udah bisa ke Domba Rame, atau kemudian bisa juga ke amphitheater, atau kalau untuk yang amphitheater ini sendiri khusus untuk seniman-seniman budayawan yang mau berkegiatan. Kalau di luar lingkup itu apakah boleh pakai juga Pak? Untuk seluruh fasilitas yang ada di kawasan ini boleh untuk seniman dan budaya Kabupaten Bandung. Dan termasuk untuk yang amphitheater sendiri, walaupun tadi kan disampaikan sebenarnya ini untuk pertunjukan bagi seniman dan budayawan. Kalau di luar lingkup itu tetap boleh pakai juga? Tetap boleh. Boleh, bisa juga, wow. Nah ini menarik juga, sekarang apalagi kayaknya masyarakat kalau misalnya mau liburan jauh-jauh masih serem ya Pak ya. Jadi ternyata ada yang bisa dikunjungi oleh keluarga untuk kemudian liburan. Tadi seperti di Science Center juga bisa digunakan. Nah kemudian ada Taman Kaulinan Barudak. Ya. Ini apa nih Pak? Di situ sebuah area yang menggambarkan berbagai macam jenis kaulinan tradisional seperti yang kita kenal di masa lalu kita, yang hari ini mungkin sangat jarang kita temukan. Di situ ada egrang, ada sarana untuk sonda, ada sarana untuk congklang, dan berbagai. Ini pendengar PR masih akrab kan ini istilah-istilahnya, terutama yang baru-baru nih ya. Ini bisa menjadi apa? Ada miniatur yang kita bangun, fasilitas yang kita bangun, dan juga area. Nanti ada tampilan gitu ya. Tampilan bagaimana sih permainan-permainan itu dilakukan oleh anak-anak Kabupaten Bandung. Permainan-permainan tradisional itu, karena ya kalau saya pribadi, permainan tradisional itu bukan sekedar arena bermain, tapi juga adalah metode edukasi ya gitu. Kalau kita pelajari misalnya bagaimana bentuk permainan tradisional yang ada di masyarakat Sunda khususnya, terus senantiasa di dalamnya ada nilai-nilai filosofi, nilai-nilai edukasi yang bisa kemudian ditarik manfaatnya dalam kehidupan, gitu, bukan semata-mata sebagai area bermain. Nah berarti kalau misalnya untuk di Taman Kaulinan Barudak sendiri ini apakah hanya untuk dilihat saja diperkenalkan atau masyarakat boleh coba? Karena kan mungkin banyak yang belum tahu gimana cara mainnya kan Pak ya? Ya. Jadi kita akan perlihatkan bagaimana permainan itu dilakukan, kemudian masyarakat pengunjung boleh coba terlibat secara aktif di dalamnya. Ini sudah dibuka untuk umum untuk yang Taman Kaulinan Barudak ini? Ini belum, sarananya baru kita akan persiapkan. Sarannya sudah ada, tapi kita akan beberapa hal harus kita sempurnakan. Ini masih di list dulu nih ya, Kaulinan Barudak tuh ada banyak sekali ya Pak ya? Untuk sudah dilihat sudah bisa. Ya, jadi dan sebagainya. untuk kalau misalnya lihat-lihat sambil ngenalin nih, nak saya teh dulu atau mamah teh dulu mainnya ini gitu ya. Sekarang mungkin pada pakai gadget, kalau dulu mah langsung begitu ya. Tapi untuk yang terlibat langsung, kalau mau bikin acara ini lagi dibuat konsep lebih sempurna lagi gitu Pak. Ada Sambilulungan Park. Sambilulungan Park ini apa nih Pak? Ini taman ya, yang merupakan etalase dari kawasan budaya ini. Jadi nanti bisa dilihat di depan kawasan ini ya, ada taman yang sampai hari ini juga sudah masih jadi tempat nongkrong, tempat berkumpul meskipun di masa pandemi agak terbatas ya. Ini area taman yang menjadi etalase atau muka dari kawasan budaya ini. Dan sudah kalau saya lihat juga udah banyak dipakai masyarakat berkegiatan ya Pak ya, udah ramai sekali ya. Di luar area, di luar pagar ya, sehingga itu setiap saat bisa dilihat dikunjungi oleh masyarakat. Sekarang aksesnya malah kita sudah terhubung dengan menara Villa 99 yang baru selesai dibangun di akhir 2020 dan 2021. Nah itu tadi saya menarik tuh pas saya lewat sini, penasaran pengen ke atas gitu. Itu tuh sebenarnya masyarakat boleh nanti datang ke sana, kemudian apakah ini nanti konsepnya ada tiket masuknya atau bagaimana sebenarnya Pak? Kalau menurut saya bukan boleh, harus ya. Harus malahan ya. Harus. Memang sekarang belum dioperasionalkan ya. Konsep ini bangunannya sudah jadi, tapi belum operasional karena itu butuh proses pemanfaatan. Di situ kan ada mall pelayanan publik. Itu yang terkait dengan fasilitas layanan pemerintahan terhadap masyarakat. Kemudian ada area untuk supermarket bagi UMKM
Kabupaten Bandung oke. dan pelaku-pelaku ekrab ya. Kemudian di atas itu baru ada coffee gallery dan menara pandang. Jadi itu tinggi 99 meter. Jadi kita bisa melihat pemandangan alam sekitar Soreang 360 derajat ke wilayah utara, selatan, Bandung, timur secara jelas. Bahkan Gunung Tangkuban Perahu kelihatan, Gunung Wayang kelihatan dari menara pandang. Siapa lagi area sini kan lingkungannya juga masih asri sekali Ya. di sekitar sini. Jadi bagi masyarakat bukan boleh, saya kira harus tuh punya pengalaman untuk berada di ketinggian itu, melihat bagaimana pesona indahnya Kabupaten Bandung dari ketinggian 99 meter. Berarti kapan masyarakat bisa menikmati dan bisa berkunjung Menara 99 ini? Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Kalau untuk melihat dari menara pandang itu sudah bisa. Tapi operasional tadi mall pelayanan publik, kemudian galeri untuk UMKM dan kopi belum. Kalau untuk melihat ya tentunya nanti juga bisa naik. Asik. Langsung boleh ya. Oke, ini saya banyak hal yang bikin penasaran, terutama sekarang itu kan lagi musim pandemi sekarang, masyarakat masih ragu-ragu tuh Pak untuk wisata. Nah ini tapi sebenarnya fasilitas sudah ada di Kabupaten Bandung dan banyak sekali yang bisa dinikmati. Tapi sebelum ke arah sana kita akan istirahat dulu sebentar, jeda dulu sejenak, tetap di 107,5 PRFM News Channel. Selamat datang di kawasan wisata edukasi Sabilulungan. Di sini terdapat beberapa tempat seperti Gedung Budaya Sabilulungan, Science Center, Taman Lembayung Senja, Tourism Information Center, Munara 99, Taman Kaulinan Barudak, Amphitheater, Dom Balai Rame, dan lain-lain. Kawasan ini bisa dikunjungi oleh masyarakat umum untuk menikmati keindahan dan menggunakan fasilitas yang tersedia. Kawasan Sabilulungan bisa digunakan untuk pentas seni dan budaya, pelatihan, seminar, kunjungan sekolah, dan acara-acara lainnya. Sama saya Dona Damelia masih di kawasan Gedung Budaya Sabilulungan dalam Bisa Karsa, bincang santai seputar Sabilulungan. Nah untuk perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini tentunya juga menerima interaksi dari pendengar PRFM. Ini sudah ada penelpon, oh belum ya? Nanti kita akan bahas dulu, berarti interaksi dari pendengar PR yang sudah masuk. Saya bacakan ada dari Kang Sony. Kang Sony menyampaikan, saya optimis tempat wisata di Kabupaten Bandung dan di Jawa Barat akan lebih baik lagi, asal disiplin dalam protokol kesehatan. Nah kemudian juga, Pak kalau bisa, Dinas Pariwisata berkolaborasi dengan pelaku usaha kecil seperti oleh-oleh dan lain-lain yang menjadi pelet wisata ke Jawa Barat katanya. Semoga ekonomi di Jawa Barat kuat dan tetap bergerak. Tadi juga sudah disampaikan sudah disediakan tempatnya ya Pak ya untuk ini ya. Tapi sudah mulai bergabung dan memasarkan ke masyarakat yang datang begitu. Sudah mulai beroperasi Ya. untuk tempat UMKM itu. Oh belum. Jadi tapi peruntukannya sudah disiapkan seperti itu. Rencananya kapan Pak berarti? Secepatnya, tapi nanti kan itu kaitannya dengan Dinas Koperasi UKM dengan dinas yang lain dan kebijakan bupati ke depan. Kebijakan pemerintah daerah sampai kemarin itu akan diperuntukkan untuk supermarketnya UMKM Kabupaten Bandung. Itu sudah ada ya. Kalau terkait dengan tadi kerjasama pemerintah atau dinas pariwisata dengan para pelaku usaha kecil ini tentu menjadi prioritas karena kita pun mensyaratkan kepada destinasi wisata Kabupaten Bandung untuk melakukan kolaborasi dengan para pelaku usaha ekonomi masyarakat setempat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Itu salah satu teori bagaimana kita sekarang mengembangkan pariwisata dan kebudayaan di daerah dalam kondisi pandemi. Kita pertamanya adaptasi, bagaimana kita menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan penyebaran COVID yang terjadi. Di situ adalah kemudian muncul protokol kesehatan 3M, 4M, 5M dan sebagainya. Bagaimana kita melakukan treatment di destinasi, memberikan keyakinan kepada publik bahwa destinasi wisata kita itu aman bagi para wisatawan. Kemudian yang kedua inovasi tadi seperti sistem digital kita lakukan melalui aplikasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah ini kolaborasi baik dengan pelaku usaha pariwisata maupun dengan pelaku turunan multiplier effect dari kepariwisataan itu. Masyarakat pengunjung
ingin melihat pemandangan alam, ingin melihat karya, ingin melihat kriya, ya. Atraksi yang ada di Kabupaten Bandung, ingin menikmati makanan atau kuliner yang ada di Kabupaten Bandung, dan ini kemudian membawa kenangan. Di antaranya ya tadi oleh-oleh yang akan dibawa oleh wisatawan dari Kabupaten Bandung ini, itu tentu membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Oke. Nah, ini interaksi berikutnya juga ada. Oh, ada telepon dulu. Kita akan terima telepon dulu kali ini. Saya mungkin akan coba sapa pendengar PRFM, Kang Angga. Halo, selamat pagi Kang Angga. Selamat pagi, Kang. Baik, kabar baik ya Kang Angga ya? Alhamdulillah baik, Kang. Baik, Kang Angga tadi sudah simak juga apa ya, hadir begitu pagi ini dalam sapa atau bincang santai seputar Sabilulungan bersama Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung. Apa yang ingin disampaikan Kang Angga? Iya, betul. Ini saya kan kebetulan warga Kabupaten Bandung, Kang. Oke. Ya, selama saya tinggal di Kabupaten Bandung kan banyak sekali ya objek-objek wisata gitu di Kabupaten Bandung. Yang kemarin itu yang saya tahu tuh ada Candi Bojong Menje gitu kalau nggak salah di Rancaike. Rancaike, betul. Iya, tapi yang disayangkan itu kan akses jalan ke sana gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan lah baik dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan gitu, atau sama dinas-dinas lainnya dia lebih memperhatikan akses jalan kan. Jadi jangan sampai yang diperhatikan itu adalah akses-akses ke objek wisata yang bernilai apa ya, kayak kawasan Ciwidey, paling kayak gitu saja. Tapi yang punya nilai sejarah juga harus diperhatikan gitu, karena kan lebar juga ya, jarang gitu di wilayah Jawa Barat ada wisata kayak candi gitu kan. Mudah-mudahan lah yang kiranya kayak gini bisa digarap serius gitu oleh pemerintah kabupaten gitu kan. Kemarin juga kan dari DPR sudah menyambut gitu bahwa Rancaike itu nanti tidak terkenal dengan banjirnya saja gitu kan, tapi terkenal juga bahwa ada objek wisata di sana. Gitu sih kan. Jadi kan itu aja kan. Siap, atur dulu Kang Angga ya. Belajar ini kan. Ya, baik. Saya ke rekan Dona. Iya, langsung lanjut ke kita ini sudah tercatat juga Kang Angga mau menyampaikan sudah ada kemarin itu yang baru ini kayaknya baru ditemukan ya Pak ya, yang Candi Bojong Menje itu daerah Cicalengka kalau tidak salah, betul? Iya, Rancaike. Itu udah lama penemuannya. Kemarin kan dalam suasana banjir seperti ini ada beberapa bangunan pengamannya itu tertiup angin, bukan konstruksi jadinya. Itu sudah dilaksanakan ekskavasi ya di tahun 2000 berapa tuh? Jauh sebelum saya jadi Kepala Dinas Pariwisata. Tapi saya sudah tahu bahwa di Bojong Menje ditemukan candi dan sudah dilakukan ekskavasi, tapi belum selesai, sempat terhenti. Dan perlu diketahui oleh masyarakat bahwa Bojong Menje itu sekarang dalam penanganan oleh Badan Cagar Budaya. Jadi pengelolaannya oleh Badan Cagar Budaya, belum dalam pengelolaan Dinas Pariwisata. Tetapi Badan Cagar Budaya kemarin juga kita sudah hadir di situ bersama dengan anggota DPR RI, kemudian dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Jawa Barat, dari Badan Cagar Budaya sudah hadir. Kita akan kerjasama bagaimana kemudian melanjutkan penanganan Bojong Menje ini sesuai dengan apa yang didiskusikan di lapangan. Kita akan jadikan Bojong Menje ini sebagai destinasi wisata budaya sejarah. Nah, sekarang oleh provinsi akan ditangani untuk pengamanan benda-benda yang sudah dilakukan hasil ekskavasinya, supaya tidak, kan itu tidak boleh hilang, karena sudah disusun berdasarkan nomor gitu ya. Di batu nomor berapa nanti disusun juga harus benar seperti itu. Jadi sangat penting pengamanan. Sekarang pengamanan ditangani oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat. Kemudian untuk proses pengkajiannya oleh Badan Cagar Budaya. Ke depan mungkin ini akan diserahkan kepada daerah untuk dikelola sebagai destinasi wisata budaya. Iya, karena kalau terakhir itu saya ngobrol juga dengan Kang Dede Yusuf dari Komisi 10-nya kalau tidak salah, Kang Dede Yusuf itu bilang bahwa ini nilai sejarahnya juga tinggi sekali dari abad keberapa begitu, pada masa kerajaan apa gitu ya Pak ya. Jadi ini dinantikan gitu. Abad berapa Pak? Lumayan cukup lama juga sih ya. Nah, tapi disampaikan juga terkait dengan akses jalan seperti apa, karena itu kalau tidak salah ada di lingkup dunia industri. Nah ini gimana nih Pak? Ya tentu kalau sudah dalam pengelolaan kita akan berpikir ya bagaimana. Boleh lebih dekat Pak? Ya. Karena salah satu kepentingan wisata itu aksesibilitas yang harus kita perhatikan. Tentu ini akan menjadi perhatian
pemerintah bagaimana membangun akses yang mudah bagi masyarakat untuk menjangkau ke situs Candi Bajang-Bajing. Oke. Saya beralih ke interaksi dari Teh Tika di Cimenyan. Kejauhan Pak dari Cimenyan, mau juga atuh dibangun di daerah Kabupaten Bandungnya sampai daerah sana katanya. Silakan Pak tanggapannya. Kawasan budaya ini. Iya. Ya memang kita sekarang bicara tentang kawasan budaya Sabilungan yang lokasinya ada di Soreang. Area-area wilayah Kabupaten Bandung itu sudah kita bagi di dalam rencana induk pembangunan pariwisata itu. Cimenyan itu merupakan daerah destinasi digital. Pengembangannya akan ke arah itu. Sekarang kan kalau Cimenyan sudah jadi destinasi wisata kuliner ya, untuk di daerah-daerah Bandung Utara itu. Mungkin pengembangannya juga tidak membangun seperti GBS. Karena juga keterbatasan aturan ya terkait dengan kawasan Bandung Utara sebagai status quo. Konsep diri Parda itu Cimenyan sudah masuk di wilayah pengembangan wisata digital. Nah, arahnya akan ke sana. Tetapi pada prinsipnya kita menginginkan pusat-pusat kebudayaan itu bisa tersebar di wilayah. Jadi kalau GBS ini menjadi pusatnya di ibu kota, itu kita menginginkan ke depan pusat-pusat kebudayaan itu ada di wilayah-wilayah, minimal di wilayah daerah pembangunan. Ada 7 daerah pembangunan kita di Kabupaten Bandung ya, minimal di 7 DP itu ada pusat atau gedung-gedung budaya yang representatif bagi masyarakat. Oke. Berarti Teh Tika main ke sini atau ya Pak, jangan main di sana aja ya. 15 menit doang itu dari Pasteur. Nah, ini juga jadi akses jalan juga sudah ada gitu. Kalau dari Cimenyan ke sini normal setengah jam, lebih ngebut 20 menit, ngebut banget 15 menit juga sampai kan ke sini. Apalagi sekarang lagi kosong jalannya Pak ya, lagi sepi. Dan kawasan GBS ini sangat strategis sekarang berada di mulut tol itu. Pas kita keluar tol Soroja kita langsung ketemu gedungnya. Nah ini menarik juga pertanyaan dari Teh Elis di Dangkong. Kemarin main ke rumah saudara di Soreang, takjub katanya Pak lihat Soreang sekarang. Main ke area Sabilulungan juga benar-benar katanya bersih seperti kata Teh Dona. Tapi katanya ini sekarang kan lagi COVID nih, bagaimana? Apakah dengan tidak adanya kegiatan besar akhirnya jadi terbengkalai atau tidak? Nah itu pertanyaan satu. Berikutnya ada juga dari sebentar tadi Kang Randy. Kalau mau izin pakai acara untuk sekolah, bagaimana nih Pak? Kalau misalnya dipakai untuk latihan teater sekolah, nah ini kan banyak kan sekolah-sekolah yang punya ekskul teater begitu. Apakah gratis juga atau tidak? Silakan Pak. Yang pertama tadi terus Teh. Untuk areanya sekarang kan tidak ada kegiatan besar. Nah ini bagaimana pengalamannya nih? Untuk maintenance ya kita tidak berhitung dari ramai atau tidaknya aktivitas, karena kita sudah siapkan di APBD kegiatan pemeliharaan bagi seluruh fasilitas yang ada di kawasan budaya ini. Jadi tidak perlu khawatir, dan pengerjaannya juga kita lakukan melalui pihak-pihak yang profesional ya, untuk pengelolaan kebersihan maupun pengelolaan keamanan di sini. Kemudian yang kedua, untuk seperti tadi saya sampaikan, untuk seniman budayawan masyarakat Kabupaten Bandung itu dalam konteks pembinaan seni budaya silahkan ini dimanfaatkan, asal memberitahu saja, karena kita harus mengatur agendanya ya. Kapan akan melaksanakan kegiatan latihan ya tinggal berkoordinasi saja dengan PT GBS yang ada di tempat ini. Oke, jadi berarti nanti datangnya ke bagian mana nih? Datang ke kawasan sini, terus datang ke sekretariat kantor unit pelaksana teknis. Oke. Nanti di depan kan ada petugas keamanan tuh ya, bisa tanya tuh ya Pak ya. Kalau misalnya mau ketemu bagian ini, tanya nih kemana gitu ya, nanti akan diinformasikan. Nah, selain itu juga, ini satu lagi dari Kang Yadi. Di masa pandemi ini kan memang masyarakat butuh hiburan nih Pak untuk meningkatkan imun. Apakah di Sput Park juga mengadakan acara-acara yang bisa menghibur? Nah, kemudian juga pertanyaan lainnya, tadi menarik karena banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dikunjungi terutama untuk liburan bersama keluarga, tadi seperti Science Center, kemudian juga Taman Kaulinan Barudak.
apakah selama masa pandemi sekarang ini buka beroperasi, kemudian kalau beroperasi jam operasionalnya seperti apa? Selama masa pandemi kawasan ini tetap dibuka, tetapi karena ada kebijakan dari Satgas, ya, jamnya terbatas sampai jam 3 siang sore. Jam 3 jalan sudah ditutup. Iya. Ini dalam rangka pengamanan juga ya, PPKM. Jadi jalan di depan kawasan ini jam 3 ditutup. Jadi setiap hari pun kita buka dari mulai jam 8 sampai jam 3 sore. Kemudian untuk pertunjukan pertunjukan tadi tetap kita akan gelar di masa-masa pandemi pun. Nah, tentu ini yang dibutuhkan yang apa yang saya sebut tadi, adaptasi. Bagaimana kita dapat melakukan pagelaran tetapi aman dari penyebaran COVID, tetap menggunakan protokol kesehatan. Bisa melalui hibrid, gitu ya, virtual iya, offline-nya ya, tapi dengan jumlah orang yang terbatas sesuai dengan ketentuan. Oke. Jadi ini bukanya dari setiap hari nih Pak? Setiap hari? Ini setiap hari. Senin sampai jam 3. Jam 8 sampai jam 3. Jadi kalau mendengar PR ini kalau misal mau datang ke sini, datang keluarga, harus daftar dulu nggak sih Pak registrasinya online begitu? Kalau sekarang enggak ya? Sekarang di masa-masa sekarang juga sangat terbatas, ya silakan saja kalau datang gitu. Di kawasan ini di luar free, nggak ada tiket apapun. Nanti kalau masuk ke Science Center, nah itu baru, nah itu sangat murah. Berapa ya nanti 15.000 untuk nonton 4D 4D saja segitu 15.000 rupiah. Waduh, sangat murah. Sangat murah Kalau di sekali. Cina ya nggak cukup, ongkosnya juga mahal. Jadi datang ke sini semuanya bisa dapat tadi dari sisi edukasinya, dari sisi budayanya semua ada di sini ya. Syaratnya yang pertama harus sehat, terus disiplin protokol kesehatan, Iya. terutama tidak menimbulkan kerumunan. Banyak orang, tapi kalau jaraknya memang teratur sedemikian rupa kan masih boleh saja sesuai dengan kapasitas. Kapasitas ruangan kita misalnya 200, Iya. itu setengahnya boleh, 100 orang boleh, sepanjang bisa mengatur jarak. Yang tidak boleh itu kan bergumul ya, berkerumun. Ya. Nah, ini sekarang dalam masa pandemi COVID-19 tentunya kan upaya promosi tetap harus dilakukan begitu ya Pak ya. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata sendiri? Terutama yang berkunjung ke sini ya Pak ya, kawasan gedung budaya Sabilulungan. Ya, nanti ditambahkan oleh Pak Kabid ya. Promosi itu secara vertikal kan ada 4 ya, ada paid media, kemudian own media, sosial media, dan endorse. Jadi kita lakukan semuanya secara bertahap sesuai dengan kapasitas. Nah tahun ini kita mulai paid media ya. Bagaimana kita melakukan promosi melalui media-media rekan kerja, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Ini bagian dari promosi. Kemudian yang kedua nanti melalui media-media yang kita miliki, melalui website maupun sarana-sarana komunikasi, termasuk di PIP ini. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan berbagai macam sosial media. Kita juga merekrut beberapa influencer ya. Pakai influencer. Wow, Jadi kita pakai Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Kita pakai semua sosial media. Kemudian boleh juga misalnya nanti endorse belum ya, tapi ke depan ini akan kita lakukan. Terima endorsan. Tapi kita coba misalnya kolaborasi dengan FFB. Baru film Badung silahkan laksanakan di gedung Sabilulungan, kita free kan. Nah, itu tapi kita dapat promosi, mengangkat nama GBS ini di tingkat nasional kan untuk ajang festival film Badung itu. Salah satunya. Kemudian nanti ada World Dance Day, tari sedunia. Nah, itu kan berbagai, kita mengundang bukan hanya penari-penari yang ada di kabupaten, tentu juga lembaga seni yang di luar daerah, termasuk di luar negeri. Silat apa? Pasundan Internasional Silat. Pasundan Internasional Silat. Jadi melalui event pun itu menjadi sarana promosi. Kita lakukan event di Kabupaten Bandung, ada beberapa yang kita tempatkan di GBS sekaligus untuk mengenalkan GBS kepada publik yang lebih luas. Berarti untuk agenda-agendanya sendiri semuanya bisa didapatkan di sini ya, di Tourism Information Center nih Pak? Udah Iya. semua.
Oh, Di juga. Bandung Edu di aplikasi sudah bisa. Oh. Jadi silakan di download, Hmm. dibuka Oke. dan harus ada pulsanya. Agak susah ya Pak kalau nggak ada paket ya. Tapi kayaknya tinggal ke coffee shop langsung tuh minta wifi Pak, bisa ya. Misalnya gitu ya. Nah ini di era sini kan pasti semuanya butuh koneksi internet nih. Ya. Pasti ada yang nanya gimana Pak kalau misal mau internet di sekitar kawasan Gedong Budaya? OTW. Langsung ada rencana ke arah sana juga? Tentu ini menjadi kebutuhan kita ya, memfasilitasi pengunjung. Tapi di tahun ini belum. Baru di TIC. Tapi hanya di TIC itu sudah kita pakai. Tapi untuk kawasan ini belum. Ke depan insya Allah, karena itu merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai bagian dari layanan kepariwisataan. Jadi memang itu sudah menjadi kebutuhan dasar kayaknya sekarang ya, sandang, pangan, papan dan kuota ya Pak ya, itu sudah menjadi kebutuhan gitu. Nah ini sekarang berarti upaya-upaya sudah dilakukan, kemudian juga mitra kerja juga semuanya sudah bergabung. Ini berarti dalam waktu dekat, agenda terdekat sekarang ini apa nih Pak? Ada 11 agenda ya, 11 event yang akan kita lakukan di Kabupaten Bandung. Paling dekat Jelajah Kopi nanti. Nah, yang paling dekat itu bulan apa? Bulan Juni. Masuk top 10 kalender of event. Nah, Jelajah Kopi itu masuk di top 10 West Java ya, untuk event 2021. Meskipun kegiatannya lokal, tapi kita akan kemas untuk konsumsi internasional. Karena kita melihat kopi ini adalah kopi Kabupaten Bandung, itu kopi terbaik di dunia. Harus jadi kebanggaan masyarakat Jawa Barat, Kabupaten Bandung, masyarakat Indonesia. Oleh karena itu eventnya pun harus tingkat dunia. Meskipun ini kegiatannya lokal, tapi akan kita coba kemas supaya bertaraf internasional. Nah, jadi nanti akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi ini kan, semakin hari kondisi pandemi misalnya semakin bagus karena masyarakat semakin disiplin, kemudian strategi pemerintah juga sudah optimal, vaksin dan sebagainya. Tentu kan relaksasi terhadap aktivitas juga kebijakannya akan berubah. Nah, kita harus siap dengan itu. Ke depan mungkin karena tingkat kunjungan tinggi ke tempat wisata bisa di shift kan gitu. Tidak bisa jam yang seenaknya. Mungkin nanti bisa diatur jam 8 sampai jam 11 sekian ratus orang gitu ya. Jam 2, jam 11 sampai jam 1 sekian. Akan terbayang orang rindu terhadap wisata ketika relaksasi terjadi gitu ya. Nah, kita harus siap tuh bagaimana strategi produktif tetapi aman dari, tetap harus waspada kan terhadap penyebaran COVID itu. Tetap penerapan protokol kesehatannya ya. Ini saya kebayang nih kalau sekarang lagi mikir, waduh ini kan biasanya orang liburan mungkin anggaplah Sabtu Minggu begitu ya Pak ya. Datang dulu ke kawasan Gedong Budaya Sabilulungan, kemudian juga ada yang bisa dikunjungi bersama keluarga, bersama anak-anak, seru juga, ada fasilitas-fasilitas yang tidak bisa ditemui di kawasan manapun begitu. Nah kemudian tanya-tanya deh di sini, dari sini kalau mau wisata itu datang kemana, karena nanti bisa direferensikan lebih banyak begitu ya Pak ya. Ini bisa jadi salah satu alternatif juga. Nah ini sekaligus juga sudah jam 9, jadi kita sudah di akhir acara. Apa yang disampaikan ke masyarakat tidak hanya untuk warga Kabupaten Bandung tapi di luar juga yang mendengarkan PRFM terkait dengan berwisata di masa pandemi dan terkait dengan Gedong Budaya Sabilulungan ini? Saya hanya menyampaikan kunci kita keluar dari persoalan pandemi ini adalah bagaimana kita berdisiplin dalam hidup sehat. Protokol kesehatan kan hanya sebagai bagian saja dari bagaimana kita menghadapi virus. Tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan pola hidup yang sehat, sehingga imunitas kita tinggi, ya, akan aman terhadap berbagai macam gangguan virus dan sebagainya. Sepanjang imunitas kita tinggi. Dan yang kedua adalah bangun kebahagiaan. Salah satu cara membangun kebahagiaan adalah dengan berwisata. Berbagai macam jenis wisata semuanya kita kelola dengan manajemen kebahagiaan. Perusahaan kebahagiaan itu adalah berwisata diantaranya. Jadi jangan ragu-ragu untuk berwisata sepanjang kita mau melakukan protokol kesehatan secara disiplin. Oke. Jadi karena memang sekarang kalau kemarin saya juga sempat simak dari Pak Gubernur bilang kawasan Jawa Barat sekarang tidak ada yang masuk zona merah, termasuk juga Kabupaten Bandung. Jadi
berwisata sekarang aman, tapi tetap protokol kesehatan itu yang penting ya Mbak ya. Baik. Dan kita juga sudah di akhir acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung, Pak Yosef Nugraha SHMMY. Kemudian juga Kabin Promosi dan Ekonomi Kreatif, Pak Fernand Riawan SST PMSI. Terima kasih banyak. Dan tentunya pendengar PR, saya sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dona Dameria pamit dari acara Bisa Karsa Bincang Santai seputar Sabilulungan dari kawasan Gedung Budaya Sabilulungan. Kembali ke kawasan Jalan Asia Afrika nomor 77 Bandung di 107,5 PR FM News Channel. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.